Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau semuanya. Pertemuan di bulan yang lalu pembahasan kita tentang sholat qiyam malam dan pembahasannya sudah selesai. Baik tentang keutamaannya kita sudah mengkaji pada pertemuan sebelumnya. Begitu juga terkait masalah kaifiat atau kelakuan tata cara mengerjakan sholat qiyam malam. Adapun pembahasan yang akan kita kaji pada malam yang sangat berbahagia ini, yaitu sholat zuha. Jadi sholat zuha yang dikerjakan di waktu pagi, bukan di awal pagi. Kalau di awal pagi itu namanya sholat isyraq. Kemudian setelah berlalunya sholat isyraq, barulah kita dibolehkan mengerjakan sholat duha. Dan pelaksanaan sholat duha yang kita lakukan di pagi hari hukumnya tidaklah wajib, sama juga seperti sunat-sunat yang lainnya. Namun bagi hamba-hamba ataupun kaum muslimin yang punya kesempatan, tidak seharusnya dilewatkan untuk minimalnya 2 rakaat di pagi hari. Karena kalau kita lihat sisi manfaatnya, ini sangatlah luar biasa. Bahkan banyak hadis yang membicarakan tentang kelebihan dan keutamaan sholat tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang datangnya dari Buraidah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil insan situna wa salasa miati mafsal. Pada manusia kita maksudnya ada 360 persendian. Ini sebelum ada medis seperti sekarang. Rasulullah SAW sudah mengetahui tentang berapa jumlah persendian yang ada di dalam jasadnya manusia. Dan kajian termasuk penelitian hari ini yang dilakukan oleh dokter-dokter ahli tentang masalah anatomi manusia, termasuk diantaranya masalah persendian. Ternyata mereka tidak berselisih, semuanya sepakat dan sependapat hasil penelitian mereka jumlahnya 360. Rasulullah dari mana tahunya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Informasi dari Allah. 360 persendian. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, alaihi ay yatasaddaqa an kulli mafsal minha sadaqah. Dari yang jumlah tadi 360 persendian, masing-masing persendian menuntut kepada kita untuk memberikan satu paket sedekah untuk masing-masing persendian.
Kalau persendian kita tadi 360, berarti kita tiap paginya menyediakan sedekah dengan jumlah 360 sedekah. Adapun paket, kalau untuk berpaket Rp1.000, berarti harus kita keluarin duit tiap paginya 360.000. Kalau paketnya 1.000. Sehingga muncullah sebuah pertanyaan dari sahabat. Para sahabat bertanya, "Famanil lazi yatiku ya Rasulullah?" Siapa yang sanggup? Kalau tiap paginya mesti seorang hamba bersedekah sejumlah 360 paket sedekah untuk masing-masing sendi yang jumlahnya 360. Siapa yang sanggup? Ada orang yang sanggup ya Rasulullah? Ini pertanyaan. Kemudian apa jawab beliau? Qala an-nukhamah fil masjid yadfa'uha an-nasyai'a yanjihi anit tariq fa illam yaqdir farqatai dhuha tujzi'u anhu. Jadi di sini Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita ada 3 cara untuk menyelesaikan masalah ini. Cara yang pertama, untuk kita mendapatkan sejumlah 360 sedekah untuk masing-masing sendi, cukup kita, kalau di sini disebutkan nukhamah dahak yang ada di masjid, kemudian kita mengorek tanah, kemudian ditanam. Itu udah terpenuhi untuk 360 tadi. Tapi kalau di masjid kita ini nggak ada, karena di zaman Rasulullah masjidnya beliau itu lantainya bukan granit, bukan keramik, tapi pasir bercampur tanah, dikorek bisa dengan ujung kaki. Kalau ada orang yang meludah, boleh meludah dengan catatan dikorek dulu, kemudian ludah ke lubang yang sudah dikorek, kemudian tutup, selesai. Kalau untuk kita sekarang, kita mendapatkan umpama di masjid ada kotoran, ada najis, kita buang. Nah ini udah terpenuhi. Jangan kita kotori. Kalau ada kotoran, kita keluarin, kita bersihkan. Ini sudah terpenuhi cara yang pertama. Kalau seandainya ini nggak ada, masjidnya bersih, nggak ada kotoran, nggak ada najis, nggak ada apapun yang bisa kita lakukan lah untuk mendapatkan ini. Maka cara yang kedua kata Rasulullah SAW, kita boleh juga memindahkan ataupun menghilangkan sesuatu yang ada di jalan, yang sesuatu tersebut dapat mengganggu pengguna jalan. Jangan malah kita menaruh sesuatu yang sehingga pengguna jalan terganggu. Apa aja yang ada di jalan, baik itu sampah ataupun apapun lah, yang kira-kira sesuatu tersebut pengguna jalan terganggu pada saat mereka menggunakan jalan tersebut, pindahkannya. Ini sudah yang kedua, cara yang kedua. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa illam yaqdir, maka jika kita tidak sanggup untuk melakukan 2 hal tadi, yang pertama tidak, yang kedua juga sama, kemudian alternatif yang lainnya apa? Farakatai zuha tujzi'u anhu, maka lakukan 2 rakaat sunat duha, ini sudah memadai. Ini langkah yang terakhir. Jadi yang terakhir cukup dengan mengerjakan 2 rakaat sunat duha. Kebutuhan persendian kita tadi, apa kebutuhannya? Sedekah. Berapa? 360 sedekah. Udah terselesaikan dengan mengerjakan 2 rakaat sholat duha di pagi hari. Nah ini sunnah. Walaupun hukumnya nggak wajib. Kalau seandainya kita nggak melakukan, apakah kita berdosa? Enggak. Cuman di waktu-waktu yang kita bisa mendapatkan pahala besar, namun kita lewatkan dengan menganggap itu masalah sepele ataupun masalah yang tidak terlalu penting lah. Ini keliru. Maka seharusnya kita tetapkan ini, walaupun hukumnya nggak wajib, kita tetapkan sebagai agenda khusus. Tiap paginya kita rukuk, kita sujud 2 rakaat. Di jam 8, jam 9, kapan ada. Sampai ini waktunya sebelum tergelincir matahari luas. Kalau seandainya di jam 8 kita nggak ada waktu, jam 9 juga sama, jam 10, tapi di jam 11 kita udah lanjut. Bismillah terus. Adapun kita jam 11 pun belum ada waktunya karena sibuk luar biasa. Di jam 12 ada, jam 12 masih boleh. Selama belum tergelincir matahari, belum adzan zuhur, ini waktunya. Walaupun waktu yang paling bagus kita kerjakan sholat ini di sekitaran jam 9 sampai jam 10, sekitar itu. Walaupun di awal setelah matahari keluar udah boleh, udah masuk waktunya. Nah, dan banyak hadis-hadis yang terkait dengan
masalah ini. Adapun yang walaupun redaksi berbeda tapi maknanya sama. Karena Rasulullah SAW benar-benar menegaskan untuk umatnya supaya dapat melakukan solat ini. Bahkan kalau kita melihat dalam sebuah pesannya Rasulullah kepada salah satu, kepada 3 sahabat, Abu Hurairah, kemudian yang kedua Abu Zar, dan yang ketiga Abi Darda. Ini sahabat yang sangat dekat dengan beliau, dengan Rasulullah SAW. Jadi apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili bisalasin, kekasihku, maksudnya Rasulullah, kekasihku mewasiatkan kepada aku 3 macam. Adapun 3 perkara yang beliau menyuruh aku untuk melakukannya secara kontinu, terus menerus, konsisten, istiqamah. Apa saja 3 tersebut? Yang pertama, siyamu salasati ayami min kulli syahrin. Ini yang pertama yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, kepada Abu Zar, dan kepada Abi Darda. Puasa 3 hari tiap bulan, itu baik di awal, di tengah, atau di akhir, kapan saja. Ataupun di awal bulan kita 1 hari, di pertengahan 1 hari, di akhir juga 1 hari, boleh. Jadi di 10 yang pertama kita ambil 1 hari, di 10 yang kedua 1 hari, 10 ketiga 1 hari, enggak masalah. Ataupun di awal bulan 1, 2, 3, bismillah terus. Ataupun di pertengahan, itu yang disebut dengan puasa Ayyamul Abiyad, 13, 14, 15, ini lebih bagus. Ataupun di akhir, boleh juga. Intinya tiap bulan ada puasa 3 hari, dan Rasulullah tidak menentukan di tanggal berapa. Namun kalau kita ambil 13, 14, 15, ini ada hadis lain yang 3 hari tersebut lebih afdal, yang disebut dengan Ayyamul Abiyad, adapun hari-hari putih karena hari purnama 13, 14, 15. Nah, ini luar biasa kalau ada orang yang mampu mempertahankan tiap bulannya 3 hari, karena puasa 3 hari nilainya sama seperti puasa 1 bulan. Ini ganjaran pahala, karena kita umat Muhammad umurnya nggak panjang. Apalagi sekarang kita lihat banyak yang di bawah 60 udah pindah alam dengan berbagai faktor, dan kebanyakannya penyakit. Karena nggak merawat diri, akhirnya di usia 40, 50, 60 udah. Jadi nggak panjang-panjang umur umat Muhammad. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ganda. 1 hari seperti kita berpuasa 10 hari pahalanya. 3 hari sama seperti puasa 1 bulan. Nah, maka yang dipesankan Rasulullah 3 hari. Kalau kemudian kita mengambil lagi Senin Kamis, nah ini nambah lagi pahalanya. Di hari Kamis kita puasa, di hari Senin kita puasa, dan di 2 hari ini, nah ini perlu kita ketahui bersama juga, 2 hari ini, Senin dan Kamis, hari di mana Allah membuka pintu surga. Dan pada hari tersebut, Senin dan Kamis, Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada hamba-hambanya, kecuali hamba yang masih ada permusuhan dengan sesama mukmin. Ini ditunda keampunannya. Karena 2 hari tersebut pintu surga terbuka lebar untuk kita umat Muhammad, dan 2 hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan dosa kepada umat Muhammad yang tentunya ada ibadahnya. Apalagi di hari tersebut puasa Senin dan puasa Kamis. Ini nambah lagi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dipesan Rasulullah kepada 3 sahabat tadi? Nah, ini masalah kita. Wa raka'atai duha. Mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Ini pesan. Rasulullah tidak menyuruh sesuatu yang tidak ada keutamaan di sesuatu tersebut. Pasti ini ada keunggulan-keunggulan dan keutamaan-keutamaan, baik puasa tadi adapun sholat 2 rakaat di waktu pagi, yaitu di waktu zuha. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa an utira qabla an arkuda. Dan yang ketiga, bahwa aku berwitir sebelum aku tidur. Jadi Rasulullah memesankan kepada Abu Hurairah, Abu Darda, dan Abi Zar, sebelum mereka tidur malam, witir dulu. Kenapa Rasulullah menyuruh Abu Hurairah dan 2 kawannya tadi untuk berwitir? Yang seharusnya witir bagusnya dijadikan sebagai sholat yang terakhir. Karena ada hadis yang lain, jadikanlah salat akhir kamu ataupun salat malam ataupun salat terakhir di malam-malamnya kamu, yaitu salat witir. Memang seperti itu Rasulullah. Kalau kita bisa, kalau kita sanggup, jadikan salat terakhir adalah salat witir.
Namun kenapa Abu Hurairah disuruh sebelum tidur? Karena beliau tidurnya larut malam, tidak di awal malam. Kenapa? Beliau sibuk mencatat hadis-hadisnya Rasulullah di malam sebelum beliau tidur setelah sholat Isya. Jadi setelah sholat Isya beliau nggak langsung tidur. Jadi mengumpulkan hadis-hadis Nabi, mencatat semuanya. Kalau itu sudah selesai, barulah beliau tidur. Maka sebelum tidur, witir dulu, karena khawatir nggak sanggup lagi bangun di akhir malam. Dan ini juga dilakukan oleh Abi Bakar, adapun Abu Bakrin, mertuanya, adapun sahabatnya Rasulullah SAW, witirnya sebelum tidur. Jadi intinya Rasulullah membenarkan dua-duanya. Witir sebelum tidur boleh, witir setelah bangun daripada tidur yang diawali dengan sholat qiyam malam, kemudian sholat terakhir, sholat witir, dua-duanya bagus. Namun kalau kita sudah mengerjakan di awal, kemudian bangun di akhir malam, sholat qiyam malam ataupun sholat tahajud, jangan lagi dilanjutkan dengan witir, karena witirnya udah. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau sudah witirnya di awal malam, kita tahajud saja dan tidak lagi witir. Kalau nggak ada witir, tahajud dulu kemudian baru witir. Jadi dua-duanya bagus, itu tergantung orangnya. Nah, jadi kita sanggupnya gimana? Nah, seperti itu. Nah ini. Kemudian tentang sholat zuha. Apakah ini dilakukan secara terus-menerus ataupun sesekali? Ataupun kalau memang ada tuntutan ataupun hajat. Nah, maka dalam masalah ini yang paling tepat pemahamannya, sholat zuha dilakukan secara muwadhabah ataupun dawam, terus-menerus. Kalau seandainya kita belum sanggup, terkadang ada, terkadang enggak apa-apa, teruskan. Kadang-kadang ada kesempatan kita sholat. Kemudian terkadang kita enggak sempat dengan kesibukan-kesibukan yang ada di kita sehingga terlewatkan. Enggak masalah, enggak perlu qadha, maksudnya enggak ada qadha. Untuk sholat duha yang terlewatkan enggak ada qadha. Untuk sholat qiyam malam pun enggak ada. Tapi Rasulullah SAW kalau malamnya ini karena beliau sudah melakukan secara terus menerus, bukan hanya waktu di tempat, di waktu safar pun beliau melakukannya. Kalau seandainya di malam harinya beliau karena kondisinya kurang fit, kurang sehat, dan beliau nggak sanggup untuk mengerjakan sholat 11 rakaat yang tiap malam dilakukan, maka beliau besoknya melakukan 12 rakaat sebagai pengganti sholat yang semalam nggak sempat beliau lakukan karena uzur. Tapi untuk sholat duha lah nggak ada. Kalau seandainya kita di awal pagi dari jam berapa lah, dari jam 7.30 sekarang ataupun jam 7 lah, dari jam 7 sampai jam 12 kita nggak sempat. Apakah ba'da zuhur kita ada sunnahnya ataupun dianjurkan untuk mengqadha duha yang terlewatkan walaupun kita sudah rutin melakukan? Enggak, jangan diqadha. Jadi yang ada qadhanya sholat sunat fajar boleh. Itu pun bagi kita-kita yang sudah rutin. Nah, sebelum sholat subuh kita sudah rutin 2 rakaat sunat fajar. Pas pada pagi itu umpama kita terlambat, nggak sempat lagi 2 rakaat sunat fajar. Pas kita sudah sampai ke masjid, imamnya sudah memimpin sholat subuh. Bagaimana? Setelah sholat subuh kita boleh mengqadha, itu sunat fajar. Nah, termasuk sholat qabliyah zuhur boleh, ba'diyah zuhur boleh. Ini yang ada di Rasulullah SAW. Selain daripada sholat tersebut nggak ada. Apalagi sholat fardu. Sholat fardu ada qadhanya, yang ditinggalkan karena uzur, yang sengaja itu enggak ada. Walaupun hari ini ada ulama yang berpendapat ada. Ini berdasarkan qiyas. Ini masing-masing mereka punya alasan tersendiri dalam menetapkan apa yang mereka ijtihadkan tersebut. Namun perlu kita ketahui Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan masing-masing sholat di waktunya. Kalau kita enggak mengerjakan di waktunya tanpa uzur, Allah enggak terima lagi, itu selesai. Walaupun hari ini ada orang yang berpendapat boleh sholat-sholat yang ditinggalkan secara sengaja dihitung semuanya kemudian dibayar dengan cara qadha. Ini ada memang pendapat dari ulama, ini fatwa bukan berdasarkan nas, tidak ada Al-Quran di situ dan nggak ada hadisnya. Nah, terkait masalah qadha sholat fardu yang ditinggalkan secara sengaja. Kemudian dalil yang kita dianjurkan untuk terus-menerus melakukannya, salah satu di antaranya yang sudah kita bacakan tadi, yaitu pesannya Rasulullah SAW kepada Abi Hurairah, Abi Zar dan juga Abi Darda. Kemudian di hadis yang lain juga ada. Ini salah satu di antaranya, salah satu
sahabat daripada Rasulullah SAW, itu sahabat perempuan ini namanya Mu'azzah Al-Adawiyah. Dia berkata kepada Aisyah, dia bertanya kepada Aisyah, apa pertanyaannya? Akana Rasulullah yusalli duha? Ini pertanyaan. Jadi beliau bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah SAW melakukan salat duha? Jadi gini, terkadang ada sebahagian di antara kaum muslimin yang memahami seperti ini masalah puasa 6 hari setelah Ramadan. Jadi Rasulullah katakan, barang siapa yang puasa Ramadan, masa Ramadan summa arba'u sittan min Syawal. Siapa saja yang puasa Ramadan kemudian mengiringi ataupun memperikutkan 6 hari di bulan Syawal, karena qasyamid hari seperti dia berpuasa 1 tahun adapun sepanjang masa, karena hitungannya 1 bulan di bulan Ramadan seperti puasa 10 bulan, 6 hari seperti 60 hari, 60 hari itu 2 bulan, genap 1 tahun. Kemudian ada orang yang berasumsi bahwa Rasulullah tidak melakukan ini, keliru. Jangan kita berasumsi seperti itu. Jadi Rasulullah mengatakan siapa saja yang puasa Ramadan kemudian memperikut 6 hari di Syawal, kemudian kita meyakini bahwa Rasulullah enggak melakukan ini, keliru. Karena bertentangan nih. Dengan apa? Dengan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali kemarahan Allah bagi orang-orang yang menyuruh orang lain berbuat baik kemudian dia tidak melakukannya. Apakah ini pantas kita alamatkan kepada Rasulullah? Maka kita prasangka baik aja. Apa yang Rasulullah suruh ke kita, beliau duluan melakukannya. Prasangka baik aja, selesai. Seperti ini masalah sholat duha. Kita dapatkan hadis tentang perintahnya. Apakah beliau melakukannya? Ini walaupun udah ada hadis ini, ada pertanyaan kepada Aisyah. Adakah Rasulullah melakukan sholat duha? Jadi Aisyah menjawab, na'am. Ini sudah jelas perintah untuk melakukannya dan beliau pun melakukannya. Ini udah dua-duanya. Afalnya udah kita dapat, akwalnya udah ada. Tapi kalau seandainya akwalnya, ucapannya saja, kemudian afalnya kita nggak dapat, bagaimana kita boleh menghukumi beliau nggak melakukan? Jangan. Prasangka baik. Karena setiap yang beliau suruh pasti beliau melakukannya. Tetapi sebaliknya, belum tentu yang beliau lakukan itu berlaku juga untuk kita. Makanya dalam pemahaman dalam pembahasan ilmu usul fiqh, setiap apa yang beliau ucapkan untuk dirinya dan untuk umat. Tapi tidak semua yang beliau lakukan untuk dia dan untuk umat. Hanya kalau ada sebahagian memang yang khasais untuk beliau. Yang beliau lakukan hanya berlaku untuk beliau, enggak berlaku untuk kita. Contoh ini, kalau kita boleh nikah berapa? 4. Rasulullah lebih dari 4. Kita nikahnya pakai mahar, Rasulullah nikahnya enggak pakai mahar. Ya kan? Ini kan af'al. Beda, ini khasaisnya, khusus. Jadi yang af'al itu belum tentu perbuatan Rasul berlaku untuk kita. Enggak semua maksudnya. Tapi kalau ucapannya itu berlaku untuk semua. Nah, maka dalam pemahaman usul fiqh lebih diutamakan kalau umpama ini taradud ataupun bertentangan, mu'arazah antara ucapan dengan perbuatan, dahulukan ucapannya. Contoh ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita minum sambil duduk. Minum sambil duduk. Tapi pada suatu ketika kedapatan beliau minum sambil berdiri. Bertentangan enggak nih? Bertentangan. Beliau menyuruh minum duduk. Tapi di sisi yang lain pernah didapatkan oleh para sahabat beliau minumnya sambil berdiri. Nah, ini kita perlu bersikap positif dalam menanggapi masalah ini. Jangan dibenturkan. Nah, ini salah satu di antara pemahaman. Ini menunjukkan bahwa hukum duduknya enggak wajib. Kalau seandainya wajib, Rasulullah enggak minum sambil berdiri. Kemudian minum sambil berdiri di kondisi darurah. Bukan sunnah itu, kondisi darurah. Maka hukumnya mubah. Bukan sunnah, mubah. Jadi dipertanggungkan di masing-masing tempatnya. Jangan dibenturkan. Ini akwal dengan af'al. Kalau akwalnya diperintahkan duduk, sementara af'alnya beliau berdiri. Bertangan sebenarnya, tapi jangan dibenturkan ini. Ditempatkan masing-masing tempat. Nah ini contoh. Maka yang didahulukan tetap ucapan, bukan af'al. Nah ini perlu dikaji.
Dan banyak kasus-kasus yang lain yang terkadang antara ucapan beliau dengan perbuatannya seakan-akan secara zahirnya ini bertentangan. Enggak. Nah, tergantung cara kita menyikapi, bagaimana caranya. Maka serahkan kepada ahli. Kalau masalah-masalah seperti tadi, kembalikan kepada ahli usul fiqh. Bukan ahli fikih, ada ahlinya. Usul fiqh ini berbicara masalah usul fiqh. Kalau seandainya ta'arud antara dua hal tadi, ataupun dua hadis, satu aqwal, satu af'al. Nah, ini. Kemudian dalil yang lain tentang menguatkan solat zuha dianjurkan ataupun disunnahkan untuk kita lakukan secara terus-menerus, bukan sesekali. Walaupun yang kita lakukan hari ini kadang ada, kadang enggak, itu masalah lain. Tapi yang sunnahnya dawam, terus-menerus. Walaupun di praktek kita belum sanggup, ini masalah lain. Bukan berarti apakah kita enggak boleh melakukan cara seperti itu, boleh, enggak masalah. Nah, kita sambil berjuang lah, sambil berjuang. Siapa tahu nanti di penghujung kita sanggup untuk terus-menerus istiqamah dengan bantuan Allah. Dan kita pun selalu memohon kepada Allah supaya maunahnya, pertolongannya datang. Dalam sebuah hadis yang lain, ini luar biasa, perlu kita dalami ucapan Rasulullah ini. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang lain? Ahabbul amal ilallah ta'ala madama alaihi sahibuhu wa in qalla. Hadis ini sahih. Jadi Rasulullah SAW mengatakan amal yang kita kerjakan, tentunya amal baik nih, yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai, amalan yang bagaimana? Madama alaihi sahibuhu, amalan yang dilakukan oleh seorang hamba secara dawam, terus menerus, konsisten, istiqamah, terus dia, walaupun 2 rakaat terus. Wa in qala, sekalipun amalan tersebut sedikit, enggak banyak, tapi terus. Contoh umpama, ada di antara kita umpama di tiap pagi dia tiap paginya sedekah subuh 2.000 rupiah, tiap pagi 2.000, tiap pagi 2.000, 1 bulan dapat 60.000. Tiap pagi seperti, ataupun tiap pagi 1.000, tiap pagi 1.000, tiap pagi dia terus continue. Ini lebih Allah sukai daripada orang yang sesekali walaupun jumlahnya besar. Karena apa? Ini tinjauan para ulama. Karena apa? Karena ibadah yang sudah continue, yang sudah istiqamah walaupun sedikit, setan ini enggak ada bahagianya lagi. Bukan berarti dia udah nyerah, enggak. Kapan ada celah dia tetap masuk untuk mengganggu. Dia tetap terus akan memantau kapan ada celahnya, dia masuk untuk mengganggu, untuk merusak keistiqamahan orang tadi. Karena dia enggak pernah mundur. Dari belakang dia datang, dari arah depan dia datang, sebelah kanan datang, sebelah kiri datang, terus berbisik. Maka banyak di antara kita ibadah yang kita lakukan hari ini enggak istiqamah. Karena setan tadi. Kalau kita sudah mampu mempertahankan setiap ibadah yang kita lakukan secara terus-menerus istiqamah, ini Allah sangat menyukainya. Hamba-hamba yang ibadah seperti ini. Dan ini ada di para sahabat. Apalagi kita sekarang ini disibukkan dengan teknologi, dengan HP, dengan bermacam-macam kesibukan lah. Makanya ada yang bertanya kepada para ulama, kepada ahli lah, bagaimana sahabat dulu kedekatan mereka dengan Al-Quran? Jawabnya sama seperti kita hari ini dengan HP. Seperti itu. Mereka enggak pernah jauh dari Al-Quran. Sebagaimana hari ini kita enggak pernah jauh dari HP. Terus kita main HP. Seperti itu mereka. Maka para sahabat mampu, setiap ibadah yang sudah mereka kerjakan, mereka mampu untuk mempertahankan ibadah tersebut sampai akhir hayatnya. Semua. Contoh umpama, banyak sahabat yang dalam 7 hari mereka khatam Al-Quran 1 kali. Jadi dalam sehari semalam minimalnya mereka baca 5 juz ataupun 4 juz kurang lebih. 7 hari khatam. Ada yang mengkhatamkan tiap malam Jumat seperti Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, ada beberapa, termasuk siapa lagi, ada beberapa, termasuk 4 orang, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan,
udah lupa saya, ada beberapa sahabat yang mereka tiap malam Jumatnya khatam dengan minimnya Al-Quran di zaman mereka. Enggak seperti kita sekarang. Mungkin kalau kita hitung-hitung hari ini Al-Quran lebih banyak daripada manusia, karena produk Al-Quran tiap hari produk terus. Sementara kelahirannya enggak sebanyak produknya Al-Quran. Maka Al-Quran ini lebih banyak daripada orangnya. Di zaman Rasulullah enggak banyak Al-Quran. Belum ada mashaf seperti di kita sekarang. Al-Qur'annya di sini. Adapun Al-Qur'annya di lembaran-lembaran, di kulit-kulit kayu, adapun di kulit-kulit binatang. Kemudian mereka hafal. Namun yang menariknya mereka mampu 7 hari atau 10 hari sudah khatam satu kali. Kalau yang 10 hari satu kali, 1 bulan 3 kali khatamnya. Kita terkadang Ramadan aja nggak sempat khatam. Nah, ini masalah sebenarnya, problem nih yang perlu kita evaluasi untuk diri kita masing-masing, untuk muhasabah. Ya, begitu juga tentang ibadah yang lain, bukan hanya Al-Quran. Nah, dan Al-Quran itu sebagai bukti cintanya mereka kepada Allah, sebagai bukti, pembuktian kami cinta Allah dengan terus melantunkan ayat Allah. Kapan mereka bacanya? Di salat malam. Mereka bacanya di salat malam, 3 juz, 4 juz, bacanya di salat malam, setur kepada Allah. Nah, ini hebatnya mereka. Makanya mereka disebut sebagai generasi terbaik. Khairukum qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Cuma hanya 3 generasi. 3 generasi ini mereka belum mengabaikan salat, belum meninggalkan salat. Mereka masih dekat dengan Al-Qur'an. Mereka masih mengamalkan Al-Qur'an. 3 generasi ini. Maka Allah katakan cuma hanya 3 generasi. Generasi 4 udah, apalagi generasi kita sekarang hancur betul. Sekarang anak-anak remaja sekarang, bahkan pendidikan sekarang tidak membawa orang yang sudah mendapatkan pendidikan yang dia dapatkanlah di kampus-kampus ataupun di mana saja, yang dia tahu jalan menuju ke masjid, sehingga saf-saf yang ada di masjid mereka ngisi. Nggak ada sekarang. Orangnya banyak, tapi saf-saf yang ada di masjid pendidikan banyak, kampus banyak, universitas banyak, tapi masjid kosong. Apa yang mereka belajar? Cuma hanya teori, prakteknya enggak ada. Kalaupun ada sedikit. Ini hari. Kalau di masa Rasulullah masjidnya makmur. Kalau sekarang, apalagi di sholat subuh, sholat asar, ini udah pernah kita sampaikan, sahnya banyak, kecuali hari Jumat. Kalau seandainya hari Jumat ada ulama yang berfatwa boleh sholat Jumat tanpa berjamaah, hari Jumat sama juga banyaknya seperti hari-hari yang lain waktu sholat zuhur. Sholat zuhur berapa sah kita ini? 2. Sholat Jumat juga 2 sah. Karena ada fatwa yang mengatakan sholat Jumat boleh sendiri-sendiri seperti sholat zuhur di hari-hari yang lain. Tapi alhamdulillah tidak ada ulama yang mengatakan boleh. Semua sepakat Jumat nggak sah kalau tidak dilakukan secara berjamaah. Akhirnya nggak ada pilihan, datanglah hari itu. Asarnya nggak lagi, cuma hanya Jumat saja. Asarnya nggak balik lagi. Asarnya udah sibuk. Ini yang terjadi. Nah, makanya di sini Rasulullah SAW menyebutkan amalan yang paling Allah sukai. Ini perlu kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan. Apa amalan yang paling Allah sukai? Walaupun itu sedikit, walaupun itu amalannya sunnah, bukan amalan wajib, yang kita lakukan secara terus-menerus. Seperti orang yang udah rutin puasanya Senin Kamis, tiap Senin Kamis dia terus puasa. Salat malam walaupun 2 rakaat, witir 3 rakaat, terus seperti itu tiap malamnya. Nah, dia udah mampu menguasai manajemen waktu sudah. Nah, ini sangat disukai Allah dan dicintai Allah jika ada hamba-hamba yang seperti ini, walaupun kebanyakan yang kita dapatkan kebalikan, kebanyakan termasuk kita mungkin. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya ada juga kaul yang mengatakan sholat duha tidak dilakukan secara terus-menerus. Namun kalau kita melihat argumen yang mereka bawa, pendapat mereka ini sangatlah lemah. Bahkan yang mereka jadikan sebagai hujah, hadisnya dhaif, enggak kuat. Tentang duha itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Sesekali dilakukan dan sesekali ditinggalkan. Ini enggak rajih dan enggak kuat. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya tentang berapa jumlah salat duha yang kita lakukan. Minimalnya salat duha yang kita lakukan 2 rakaat. Ini minimalnya. Kalau 4 rakaat ini lebih bagus. Lebih daripada 4 rakaat, ini bagus lagi. Karena dasarnya pada ketika tadi Mu'azzah Al-Adawiyah bertanya kepada Aisyah, berapa salat duhanya Rasulullah SAW? Arba'an wa yazidu masya'a. Kadang-kadang beliau melakukan 4 rakaat dan terkadang-kadang beliau melakukan lebih daripada 4 rakaat.
Artinya sholat duha ini nggak ada batas. Walaupun ada ulama yang membatasi sampai 8 atau ada sebagian lainnya mengatakan sampai 12 maksimalnya. Karena Rasulullah ada melakukan 4. Yang ucapannya 2 seperti wasiat tadi. Kemudian beliau melakukan 4. Ada beliau juga melakukan 8 rakaat. Waktu pembukaan Makkah beliau melakukan sholat duhanya 8 rakaat. Kemudian ada yang beliau melakukan 12, tapi hadisnya lemah. Nah, maka dalam hal ini kalau kita melihat hadis tadi, kata Aisyah, wa yazidu masya'a. Ini masalahnya, enggak ada batas. Rasulullah melakukan 4 rakaat, wa yazidu masya'a, dan terkadang beliau melakukan lebih daripada 4 masya'a. Berapa yang beliau kehendaki, enggak ada batas. Kalau kita salat duhanya dari umpama kita dari jam 9 udah mulai. Kita udah ibdah dari jam 9 dan terus kita 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat sampai kita pun enggak tahu udah berapa, enggak masalah. Kita berhenti sebelum tergelincir matahari. Dan Allah tahu berapa yang sudah kita lakukan. Kalau seandainya kita enggak ada kesibukan, kita terus 2 rakaat rukuk sujud, 2 rakaat rukuk sujud, salam, dan kita pun enggak tahu sudah berapa, enggak masalah. Karena enggak ada tuntutan untuk kita hitung. Nah, tapi minimalnya 2, enggak boleh kurang daripada 2. Ini yang boleh 1 cuma hanya sholat witir. Selain daripada sholat witir, minimalnya untuk semua sholat, termasuk sholat sunat mutlak 2 rakaat. Nah, yang lebih daripada 2 rakaat itu tanpa batas apapun, kecuali sholat malam. Sholat malam pun sebenarnya seperti itu. Walaupun Rasulullah melakukan 11 rakaat, ini karena kualitasnya. Kalau seandainya kita melakukan lebih pun enggak masalah. Sholat malam. Kalau kita lebih daripada 11, walaupun afdalnya, bagusnya jangan kita lebihkan daripada 11. Namun kita perhatikan juga kualitasnya, mutunya. Jangan cuma hanya kejar bilangan, tetapi kualitasnya nggak ada. Itu apa? Mungkin untuk pembahasan ini kita cukupkan dulu. Kadang siapa tahu ada yang mau bertanya ataupun ada yang perlu kita diskusikan terkait masalah apa yang sudah kita sampaikan. Adapun masalah lain juga boleh. Ya silakan Pak. Ustaz, mau nanya untuk wudu ini agak melenceng dari tadi. Enggak apa-apa, enggak masalah. Untuk wudu, apakah kita harus wudu setiap mau sholat atau kalau nggak batal kita nggak usah wudu lagi? Oh, iya. Itu aja. Oke. Ya. Persoalan wudu, Rasulullah SAW beliau selalu mendawamkan wudunya. Rasulullah ini kita kembali dulu kepada Rasulullah wudunya selalu ada. Bahkan terkadang wudu masih ada, belum batal, namun beliau melakukan wudu yang baru. Wudu tajdid namanya. Baik, wudu sebelumnya belum batal. Kemudian beliau berwudu lagi. Ini namanya wudu tajdid, memperbaharui. Ya. Jadi dari pelaksanaan yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut, wudu yang sudah kita lakukan, umpama di salat maghrib tadi kita udah wudu. Kemudian kita ikuti kajian seperti ini dan kita masih mampu untuk mempertahankan wudu, belum berhadas, belum keluar angin ataupun kita belum BAB belum batal. Masuk insya. Apakah ada sunnahnya untuk kita berwudu lagi? Kalau kita berwudu lagi itu boleh. Kalau kita memadai dengan wudu yang sudah ada, ini pun boleh. Jadi dengan satu wudu berapapun solat selama wudu tersebut belum batal, boleh kita lakukan. Di zuhur kita wudu. Enggak batal wudu kita zuhur. Asal kita solat dengan wudu zuhur tadi, enggak masalah. Kemudian enggak batal lagi sampai maghrib dengan wudu zuhur, lanjut terus sampai isya. Teruskan. Apalagi ini ada orang-orang yang terkadang solatnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, untuk keluar ngambil wudu kan susah. Dia mampu mempertahankan wudu karena orangnya sehat dari zuhur, asar, maghrib, isya dalam satu wudu. Solat 4 tersebut dengan satu wudu. Dia mampu, silakan. Nah, namun tidak tercela juga kalau seandainya wudu kita masih ada, kemudian kita mentajdidkan. Ini pun pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bagusan yang mana? Yang dua-duanya bagus. Itu tergantung ke kita sendiri ini. Mau ambil yang mana? Ini sama kasusnya seperti duduk istirahat. Sama ini kasusnya, duduk istirahat. Jadi setelah kita selesai rakaat pertama, sujud kedua sudah selesai. Kita bangun untuk rakaat kedua. Duduk istirahat atau enggak duduk. Ini sama. Jadi enggak ada istilah duduk istirahat lebih afdal daripada enggak duduk. Karena Rasulullah lakukan dua-duanya. Rasulullah terkadang duduk, terkadang beliau duduk istirahat, terkadang enggak. Maka dua-duanya ini juga kasus seperti tadi. Kadang Rasulullah wudu, kadang Rasulullah enggak. Ini dua-duanya bagus.
Jangan kita ambil yang satu kemudian mengatakan ini lebih bagus. Enggak boleh, karena yang kedua-duanya ini dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kadang Rasulullah enggak tajdid, kadang Rasulullah mentajdidkan. Jadi Rasulullah memberitahukan ke kita, boleh pilih yang salah satu dua ini, boleh. Kita teruskan dengan wudu yang sudah ada untuk salat di depannya, ataupun kita wudu lagi walaupun wudu ini belum batal. Nah, ini dari beliau. Maka kita amalkan dua-duanya aja. Jadi kalau ada keinginan untuk buang air besar, Itu lain. Ataupun jangan ditahan. Kalau buang air besar ataupun buang air kecil udah mulai lah, BAK udah mulai. Kita tahan, jangan. Itu nggak boleh, karena nanti mengganggu kekhusyukan pada saat sholat. Nah, ini makruh, nggak dibenci dalam agama, nggak boleh. Nggak boleh. Kadang-kadang malas wudu, ditahan lah. Kencingnya ditahan, ataupun BAB-nya ditahan. Sanggup memang dia tahan sampai selesai sholat. Kemudian selesai sholat baru dia buang aja. Nah, ini nggak benar nih. Walaupun sholatnya sah, tapi kualitas sholatnya ini bermasalah karena makruh hukumnya. Apa aja? Nah, ini berhentinya sedikit Ustaz. Ya. Ini memasuki bulan Safar ini banyak media sosial yang mengajak kita kepada kebaikan. Namun kebaikan itu ada tuntunannya. Mungkin Ustaz bisa Bulan Safar. ya bulan setelah Muharram bulan apa? Safar. Ya, Muharram, Safar. Kemudian baru Rabiul Awal dan seterusnya. Ya kan di bulan Safar ini banyak. Di bulan Safar enggak ada keutamaan bulan Safar untuk melakukan amalan-amalan tertentu, enggak ada. Beda dengan bulan Muharram. Kalau di bulan Muharram kita ada anjuran untuk berpuasa di hari 9 dan hari 10, bahkan di hari-hari yang lain. Karena bulan Muharram apabila kita berpuasa, puasa di bulan Muharram ini lebih utama daripada di bulan-bulan yang lain. Bulan Muharram, bulan yang udah selesai nih. Jadi masuknya Safar enggak ada biasa. Nanti ajakan-ajakan yang ada di media sosial Itu selalu ada memang, seperti masuknya bulan Rajab. Banyak ada yang puasa 3 hari di awal ini kan. Ini enggak ada sumber semuanya. Silakan. Oh, yang di belakang dulu. Saya mau tanya tentang Rasul Kiblat. Jadi setiap tahun itu biasanya polanya tuh di bulan Juli atau Mei kalau nggak salah saya ada anjuran dari Departemen Agama juga untuk mengkalibrasi Arah kiblat. Ya, Di bulan Juli kalau nggak salah, Mei Juli ya. ya Mei dan Juli. Ya. Bagaimana kita kondisikan arah kiblat setiap masjid yang ada dengan ada perubahan seperti 0,sekian derajat itu kan? Iya. Nah, yang misalnya baru bangun masjid itu tetap kita rubah arah safnya, ada juga sebuah masjid yang memang balik Ustaz. Mereng ya. Estetika dia mereng. Gimana sikap kita dalam hal ini ya? Jadi kita yang tidak sholat di depan Ka'bah, ini beda dengan yang sholat di Mataf. Di Mataf ini di bundaran Ka'bah itu, safnya bulat kan? Itu kita mesti menghadap ke Ka'bah. Namun kita yang jauh, yang pada saat sholat kita nggak melihat Ka'bah. Nah, Ka'bah nggak nampak di depan kita. Apalagi kita ini hampir 8.000 km lah jauh antara kita dengan Ka'bah. Maka kita yang diperintahkan untuk menghadap jihadnya, arahnya saja. Tapi jangan barat selatan dan jangan barat utara. Jangan terlalu mereng, bukan lagi barat, tapi sudah barat selatan, udah barat selatan, ataupun udah barat utara, itu jangan. Tapi kalau beda 1 derajat, 2 derajat, itu normal, itu enggak masalah. Seperti kita ini, kadang ada yang sudah di tempat-tempat lain sudah dimerengkan untuk lebih lebih tepat lah. Kemudian ada yang bertahan seperti arah kita seperti kita ini, terus seperti ini kan, enggak masalah. Dan ini pernah ditanyakan kalau enggak salah. Waktu masih MPU Tengku Nazaruddin yang sudah meninggal, waktu acara apa di Hotel Geraha Buana itu kan, ada yang bertanya tentang masalah ini. Jadi beliau katakan gini aja, untuk Kabupaten Biren, sebagaimana yang sudah ada sah di masjid-masjid, ikut aja selesai. Jangan mempersoalkan masalah itu. Itu jawab MPU waktu itu, saya dengar sendiri. Jadi ada orang yang mau mempermasalahkan tentang sah. Jadi di Loawe udah ini kan, sementara di masjid-masjid lain masih gini. Kenapa enggak semua gini? Nah, ini yang ditanya. Jadi kata MPU, ikut aja di mana kamu salat seperti sah yang ada di masjid tersebut, selesai. Nah, jangan buat masalah. Nah, itu jawabannya. Selesai. Ya, seperti itu aja. Ya, jadi aman. Yang penting arah kiblat. Satu lagi Ustaz Ya. mengenai puasa tadi, apakah kita boleh berpuasa
mulai dari Senin sampai Kamis setiap pekannya gitu. 4 hari. Rutin seminggu sepekan 4 kali dan itu rutin terus. 4 hari ya. Ya. Boleh. Itu enggak ada larangan. Yang larangan kita berpuasa 1 bulan full. Full 1 bulan itu yang enggak diizinkan. Karena yang puasa 1 bulan penuh hanya bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban boleh kita banyak puasa, tapi jangan sampai 1 bulan. Di bulan-bulan yang lainnya seberapa kita mau. Intinya jangan penuh 1 bulan. Kalau kita maunya Senin sampai Kamis, bismillah terus, enggak masalah. Tapi jangan tiap hari puasa sampai penuh 1 bulan. Ini enggak ada dasarnya. Ini enggak dibolehkan. Kadang ada orang yang maunya seperti itu untuk menuju sehat. Untuk menuju sehat, tujuannya untuk menuju sehat, itu bagus. Supaya ada pembakaran lemaknya, pengeluaran lacurnya kan, itu boleh, itu bagus bahkan. Dah masuk Isya. Nah, jadi untuk malam ini kita cukupkan dulu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.